وسلم على محمد وحصل به للمرام الله محمد وحصل به للمرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام اللهم وسلم على محمد وحصل به للرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام اللهم على محمد وحصل به للمرام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد اللهم وسلم على محمد وحصل به للمرام فهل تسعدوني بصافي الوداد وهل تمنحوني شريف المقام فهل تسعدوني بصافي الوداد وهل تمنحوني شريف المقام اللهم صل وسلم على محمد صل به للمرام
فلا تسقموني بطول الجفا ومن بوصل ولا في المنام فلا تسقموني بطول الجفا ومن بوصل ولا في المنام اللهم صل وسلم على محمد وحصل به للمرام. Sini kok. Ya kan sepatah dua patah kata. Tarak Johor sampai akan ke Johor udah betul. Johor lewat Pere, 11 Pere jam berapa? Hah? 11 17 11 15. Hah? Tanggal 18. Apa? Hah? 16 menit ya kurang. Jadi selanjutnya nyampaikan ke Johor. Kenalkan dan masuk. Ya, belakang enggak? Ada apa sih? Dan. Biasanya mensinyal Telkomsel anu Pak di sini. Ya. Bagusnya tahu aja enak. Jadi sarah aja pasang-pasang dulu. Kayak sambutan dulu. Enggak ada. Jangan biasanya nyambut diri sendiri. Nanti kok masuk. Anak memasang anu tuh ya. Lo pakan lah memasang anu ya. Ini yang baju anu ini Ulia. Iya. Kalau yang anu ini bahan wustonya. Zoom dulu. Ya. Karena ulun bagi aja hasil anu tuh. Nah. Bisa. Nanti anak di YouTube. Berarti kita mundur jadi tarik. Astagfirullahaladzim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah biniyatil qabul tamami kulli sirri wa ma'mun syalasan zahiran wa batin fid dunya wad dunya wal akhirah. Ila hadratir rasul sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa zurriyyatihi wal jami'il masyayikhina. Bisri nabi bisri asrar suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد ونستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu wa ba'dah. Amma ba'd. Faqala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala aydan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu tariqan ilal jannah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, di siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahmi di pondok pesantren yang sebelum berdirinya dari masih tanahnya itu kami sudah mengetahui bakal dibangunnya sebuah pondok pesantren di sini, karena alhamdulillah Al-Mukarram guru pimpinan kita di sini Abu ya kan? Bisa aja berarti. Ustadz Haidir Rahman ini beliau kawan seangkatan, jadi kami alhamdulillah lulus di Pondok Pesantren Darussalam satu angkatan tahun 2002-2003, dan beliau meneruskan pendidikannya di Pondok Yasin, kemudian jadi ustadz di Pondok Yasin selama 6 tahun lebih. Yasin. Makanya sekolahnya mengajar mulai 2005 sampai 2018. Sejak 2005 sampai 2018 mengajar di Pondok Yasin. Dan Al-Fakir sendiri alhamdulillah 2 tahun sesudah mengikuti pendidikan takhasus di Abuya Guru Sukri di Majelis Al-Mubarak. Alhamdulillah kembali mengikuti pendidikan di Ma'hadul Ali Darussalam. Nah, sejak saat itu masih dari kelas 3 Wusta di Darussalam itu sudah mulai terlibat mengajar. Jadi kita ini adalah, kalau bahasa kitanya dulu punya cita-cita cuman 2, jadi wali lawan jadi orang sugih. Cita-citanya nih. Ternyata kita terjebak di jalan yang benar. Akhirnya dipilih Allah menjadi orang yang pengajar. Jadi alhamdulillah kita baik di rumah maupun di beberapa musalla, dan ada satu pondok pesantren tahfiz kita juga mengajar di sana. Dan ini adalah luar biasa lah, kita sejak dari sebelum dibangunnya ini kita mengetahui apa yang direncanakan oleh guru kita atau ustaz kita, dan sekarang kita sangat terharu lah, sangat excited jar orang weh ini tuh melihat ada santri-santri yang sudah sampai aliyah lah. Pendidikannya di sini sudah masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kalian pelajari dan apa yang kalian tuntut di sini semoga bisa mengamalkannya dan berguna nanti, bukan hanya untuk kalian pribadi tapi juga untuk masyarakat dan terutama untuk agama kita. Nah, ini yang penting kan. Dan alhamdulillah yang kita hormati guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Rahmaniyah, dan juga pada para santri dan ustaz-ustazah di sini. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika bahasanya kami ini datang ke sini, ini buli kampung walau bukan kampung. Kenapa? Karena lingkungannya lingkungan pondok dan kami ini pondokan asli. Pondokan asli. Kenapa jadi pondokan asli? Karena sampai sekarang
kada pernah bulik. Jadi kalau guru kita itu sidin kembali ke kampung, ada kita alhamdulillah cuman 1 kali sebulan pulang kampung untuk mengajar di kampung, di masjid, kemudian di rumah di rumah asal tempat lahir, kemudian juga ada di madrasah di sana. Tapi cuma 1 bulan sekali. Jadi guru alhamdulillah bisa kembali membangun kampungnya, dan ini masya Allah kita sangat berbangga lah. Dan guru Haidir atau pimpinan kita saat inilah yang mengenalkan kami dengan istilahnya di atas dari kami, yaitu Abuya Fahmi Zamzam. Beliaulah yang pertama membawa kami mengaji di sana, dan alhamdulillah banyak hal yang kita terima dari beliau, dan diantaranya adalah sistem pengelolaan. Jadi yang paling kita bangga dengan guru kita Allahyarham Abuya Fahmi Zamzam adalah beliau bisa mentransmisikan ilmu beliau kepada para ustadz-ustadz yang mengajar di sana, sejak dari pendidikan sampai kemudian mengajar dan berbagi, dan pondoknya masih saat ini bisa bertahan walaupun beliau sudah banyak. Pondok itu kalau pimpinannya habis kada ada lagi, kada bisa mendelegasikan, kada bisa mengarahkan lagi siapa yang bakal jadi pengganti. Nah makanya harapan kita, anak kita melihat nih anak-anak pondok ini sudah mengenyam pendidikan pondok dari yang awal sama sekali sampai sekarang dengan perkembangannya ini. Kalau bahasa Allahyarham Abuya Fahmi, aku jersidin kada supan amun muridku kada bisa bahasa Inggris. Aku kada supan jersidin bila muridku kada bisa, kada mahir bepandir bahasa Arab. Tapi aku jersidin supan bila anak muridku boleh ke kampung, disuruh azan, bekitar, disuruh jadi imam, kada wani. Nah itu sopan gitu. Nah jadi pondok itu dilihat orang keberhasilannya ketika kita bisa membuktikan bahwa kita anak pondok ini beda dari orang lain. Bukan beda dari sisi penampilan, bukan beda dari sisi dari sisi gaya hidup, tetapi kita membuktikan kita jadi apapun tetap pondok kita tuh berhasil. Dalam artian jadi pengusaha yang sesuai dengan syariat. Jadi pejabat yang sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena kita bisa ikutan yang terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah jadi panglima perang. Rasulullah jadi pemimpin negara. Rasulullah jadi orang terbaik di rumah tangganya. Rasulullah jadi orang terbaik bagi kawan-kawan. Bahkan beliau menyebut murid-murid beliau dengan sahabat. Karena tidak satu jalan pun yang bisa kita tempuh untuk mencapai diridhoi Allah dan dapat kasih sayangnya Allah kecuali jalan mutaba'atun Nabi. Jalan mutaba'ah kepada Nabi, mengikuti sistem gaya hidup dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jar Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi pesan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan dalam tafsir, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian di zaman Nabi adalah sahabat, kalian saat ini berarti kitalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah diriku. Artinya ikutilah cara hidup Nabi, ikutilah bagaimana Nabi bergaul, ikutilah bagaimana Nabi beribadah. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala tuhibbunallah, Allah bakal mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi salah besar ketika ada orang beranggapan kayak kita misalnya sering memakai imamah atau sorban, lalu dikatakan, "Bah, munnya basorban tuh mun kada haji, bah apa basorban?
penapa iyanya, penapa alimnya, penapa nyolihnya, biar. Kenapa? Karena masalah cara hidup kita mutabaah dengan Nabi, kada menunggu harus jadi haji. Kada kalau gitu mah. Kada. Yang penting ketika kita berpakaian seperti zaman sahabat, berpakaian seperti zaman Nabi, tujuannya adalah mutabaah, bukan agar mengikuti tren, bukan agar kita nampak seperti orang saleh. Karena pandangan makhluk tidak ada gunanya bagi kita. 1000 orang yang membela kita, tapi Allah benci, tidak ridho dengan kita, tidak berguna sama sekali. Pun kebalikannya, 1000 orang yang membenci kita, tapi Allah ridho, kita akan selamat dunia dan akhirat. Ini yang perlu kita tanamkan. Nah, terutama bagi kita anak pondok, apalagi yang sudah mendekati mendekati kelulusan. Nah, ini ditanamkan bahwa guru kita di Sekumpul dulu pernah bukan berpesan sih, beliau membuat komentar dengan ru'yatul matbu' fi kulli syai'. Arti ru'yatul matbu' fi kulli syai' adalah kita ini setiap apapun yang kita lakukan, kita seolah-olah melihat selalu dengan Rasulullah. Artinya apa? Setiap yang kita kerjakan, kita usahakan jangan keluar daripada yang sudah digariskan oleh Rasulullah. Tapi kan kita kada sejaman. Baca hadis kita kada denang tamatnya. Baca fikih kita kada denang tamatnya. Misalnya nih. Setiap kita mempelajari fikih, setiap kita mempelajari tasawuf, setiap kita mempelajari ilmu tauhid dan sebagainya, itu artinya kita mengamalkan daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah, ketika ada orang lain yang menganggap agama ini kan adalah agama dalil, dan dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan fikih. Nah, itu orang tuh perlu dipertanyakan. Ulama-ulama dulu sudah membuat sudah membukukan, sudah mengkodifikasikan cara memutuskan hukum. Di antaranya mazhab kita yang kita ikuti, yaitu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau itu membuatkan sistem cara memahami fikih setelah memahami hadis Nabi dengan kitab beliau Ar-Risalah. Ya, yang disebut dengan usul fiqih. Bila kita belajar usul fiqih, itu asal-asalnya tuh Ar-Risalah tuh diikhtisar, difahami. Sehingga dengan cara itu ketika memaham ulama-ulama mujtahid atau mujtahid mazhab, itu dengan itulah undang-undangnya untuk memutuskan hukum. Jadi, apapun hukum yang dikemukakan atau yang difatwakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, nah itu berarti kita secara tidak langsung kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sudah dipahami ulama dengan dengan metodologi yang benar. Coba kita bayangkan kalau misalnya orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sementara Al-Qurannya terjemahan, hadisnya terjemahan, lalu memutuskan hukum, hancur hukum. Fikih itu ulama mujtahid bukan hanya memahami Al-Quran. Al-Quran dipisah dulu, yang mana yang ayatnya mutasyabihat, yang mana ayatnya hukum, yang mana ayatnya qasas, cerita tentang nabi-nabi, yang mana ayatnya tentang hikayat, itu dipisah dulu. Nah, setelah ditemukan, ini hubungannya dengan fikih, lalu disebut dengan ayatul ahkam. Ini masalahnya membahas tentang akidah, tentang tauhid, dikumpulkan, akhirnya jadi kitab ngarannya sifat 20 bahasa kita, atau akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kemudian bila bahasan Al-Quran tentang hati, tentang takabbur, tentang sabar, tentang tawadhu, tentang yang berhubungan dengan batin, dengan hal hati kita, maka disebut dengan ilmu tasawuf. Jadi redaksi
hadis Nabi yang Nabi kita mengatakan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Al ilmu di situ ujar ulama adalah ilmul hal. Apa yang disebut ilmul hal? Ilmu yang wajib setiap orang yang akil balik atau yang balik lagi berakal wajib mempelajarinya. Berapa ilmu itu? 3, atau orang Bahari menyebutnya dengan 3 serangkai: tauhid, fiqih, dan tasawuf. Fikih, tauhid, dan tasawuf inilah kalau pintangan, kalau dari sisi zahir yang kita amalkan, ini kita terikat dengan hukum fikih. Kalau dari sisi akidah, dari sisi keyakinan, bagaimana cara kita meyakini Allah, meyakini tentang Rasulullah, meyakini kiamat dan sebagainya. Nah, ini ya yang disebut dengan kitab tauhid. Nah, kalau kita supaya jangan sombong, supaya jangan takabur, jangan ria, jangan sum'ah minta dengar, supaya kita bisa menjadi orang yang akhlakul karimah. Nah, ini ia disebut dengan tasawuf. Ketiganya ini bila kita amalkan, kita disebut dengan mutaba'ah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di luaran sana jangan sampai salah kita memaham bahwa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, lalu kita beli kitab hadis, lalu kita baca sendiri, kita fahami sendiri. Bahkan menurut Habib Zain bin Smith di dalam kitab beliau Al-Ajwibatul Ghaliyah, kata beliau hadis yang sahih itu bisa jadi tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk membuat fatwa. Kenapa? Karena bisa jadi hadis yang sahih tadi dinasakh oleh hadis yang lain. Karena para ulama mujtahid memahaminya, setiap hadis itu diteliti dulu tentang kesahihan hadisnya, tentang dhaif hadisnya atau hasan hadisnya, kemudian dilihat lagi asbabul wurudnya. Kapan ini Nabi mengucapkan hadis ini? Apakah di Mekah atau sudah di Madinah? Sehingga lalu apabila hadis itu dianggap hadis yang dari Madinah, lalu ada hadis yang di Mekah, maka hadis yang di Madinah tetap bisa dipakai. Kenapa? Karena ini berarti terjadinya kontradiksi atau terjadinya berlawanan hadis, ini masih ada hubungannya dengan apa? Dengan yang terbaru. Isyah jaka bahasa kita edisi terbaru, edisi revisi, modelnya kayak itu tah. Yang memahami itu adalah ulama muhaddis yang bergelar mujtahid mutlak, yaitu seperti Imam Mazhab, Imam Syafi'i. Pertama yang membukukan kitab fikih itu adalah Al-Imam Abu Hanifah yang wafat sekitar tahun 50-an Hijriah. Kemudian paguruan daripada Imam Syafi'i yaitu Imam Malik ibni Anas. Nah, beliau yang mempunyai kitab Muwatta' lil Malik. Imam Abu Hanifah bisi kitab hadis ngarannya Musnad Abu Hanifah. Imam Syafi'i bisi kitab hadis ngarannya Musnad Imam Syafi'i. Imam Ahmad ibni Hanbal itu murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau pun beristihad juga dengan apa? Dengan madhab beliau disebut dengan madhab Hambali. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semua membenarkan, baik itu mengikut madhab Hanafi maupun mengikut madhab Maliki maupun mengikut madhab Syafi'i maupun mengikut madhab Hambali. Ini semua disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jangan repot mempermasalahkan yang di sini bakunut, yang di sana kada bakunut. Kita jangan mempermasalahkan. Yang kita masalahkan adalah yang kada sembahyang itu nah kayak apa? Supaya sembahyangan. Ya kada. Ini abut masalah nih, sana ba'ruah, di sana kada ba'ruah, jangan didatangi karena di situ wow habisnya. Nah, kita selama orang tadi bisi dasar agamanya, dia berpegang kepada mazhab apa, kita bersatu aja.
Masalah terjadi perbedaan furu'iyah biasa ya. Tapi ketika terjadi perbedaan masalah akidah, misalnya menganggap Tuhan bertangan atau menganggap Tuhan itu di atas. Nah, ini mun Tuhan di atas lalu kayak apa? Ketika terjadi ada ayat yang menyatakan bahwa apabila nih ada orang berdua atau bertiga, maka yang satunya itu Allah aja misalnya. Itu di atas kah di bawah kah? Nah, di bawah. Terus lagi misalnya ujar Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisuhu nafsuhu." Kemudian apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh ujar Allah, kamilah yang menciptakan manusia itu. Wa na'lamu ma tuwaswisu nafsuhu, dan kami mengetahui apa yang disembunyikannya di dalam dirinya. Bahasa kitanya rahasia yang kita sembunyikan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku nih Tuhan lebih dekat daripada urat leher. Nah, mun para lawan kita tuh di atas ke di bawah Pak? Makanya ulama tauhid itu memahami dari ayat yang ujar Allah Subhanahu wa taala, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Allah itu berbeda dari segala sesuatu, maka kita meyakini bahwa Allah bersifat mukhalafah lil hawadits. Dari sisi situ maka kita tahu nang ini jadinya Mu'tazilah, yang ini jadinya Jabbariyah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah antara kedua itu. Insya Allah ketika kita nih yang sudah bisi pendidikan agama, sudah dilajari oleh perguruan kita, ini hukumnya ini, kita ikutilah guru kita tadi. Kenapa? Karena guru kita tadi bisi wasilah, bisi sanad sidin sampai ke guru sidin bisi guru lagi sampai kepada sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, sampai kepada Rasulullah yang bertemu dengan malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin ya bahwa yang kita pelajari selama ini, selama tidak menyimpang daripada jalur ulama-ulama salafun salih, insya Allah apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang perlu lagi kita peringatkan bagi kita santri, yang kita jaga terutama bagi santri yang sudah mendekati kelulusan adalah bergaul. Kita kalau sudah terjun di masyarakat, kita harus mengamalkan cara Nabi. Bagaimana cara Nabi menyambut tamu? Bagaimana cara Nabi bermasyarakat? Karena di zaman Nabi tidak semua orang beriman, tidak semua orang suka kepada Nabi. Bahkan banyak yang membenci Nabi. Bahkan ada yang bercita-cita tiap hari ingin membunuh Nabi. Nah, kalau kita melihat sebahagian sekarang ini, ada orang yang tidak mengetahui daerahnya, datang ke daerah itu lalu niatnya berdakwah, bagus niatnya berdakwah, tapi langsung nih haram, nih syirik, nih murtad, nih akhirnya akhirnya sandalnya dipaku orang. Kita mengikuti cara ulama bahari dengan apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit disanjung atau dijunjung. Artinya kita jangan sampai mengambil rumput tetangga gitu kita. Jadi kita bisa menghargai, ada perbedaan, ada perbedaan pemahaman, itu biasa. Tapi kalau sudah masalah akidah, nah kita harus bisa mempertahankan apa yang kita yakini. Makanya banyak sudah kita melihat lah bahwa kita ini, terutama kita santri, saat ini itu
bukan hanya di kalangan santri yang perlu kita pertahankan, bukan hanya kalangan pemahaman akidah dan fikih yang kita pertahankan, tapi terkadang dari golongan kita sendiri, yaitu dengan mempelajari harus nang tingkat tinggi, harus sampai martabat 7, harus sampai Nur Muhammad. Bila kada sampai ke situ kada kawa masuk surga kan aja. Mung kada penyandu lawan diri lagi jar. Wah, nih. Ini penting karena ketika kita di masyarakat akhirnya terkadang kita yang santri, kita yang belajar puluhan tahun di pondok-pondok pesantren karena melihat gurunya nih bakaramat, melihat bukan karamat. Penanya bakaramat. Mau ajar sidin hujan-hujan. Ujar sidin apa? Ujar sidin ambil duit di tas, timbul duit. Asalnya apa? Kada ada duit misalnya. Lalu kita menganggap itu karamat, belum tentu. Ulama bahari telah madakan walaupun orang tuh bisa berjalan di banyu, walaupun orang tadi bisa apa? Bisa sembayang di atas awan, mun sembayang juga ta. Biarpun orang napa bisa melimunan, bisa timbul di sini, timbul di sini. Amun ulun lawan guru haid ini percaya benar lah karena sidin nih amun berjalan di napa di batang banyu tuh dasar timbul sidin nih di batang banyu. Timbul sidin kupiahnya. Nah, jadi justru dari itu kita bila melihat yang ajaib, tapi orang ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Misalnya orang nih kada bersembahyangan, padahal sidin nih bila sidin calok aja banyu nih orang sakit kepala sembuh asal minum mixagrip aja gitu. Nah, maka kita jangan terpesona, biasa aja. Melihat orang bisa berjalan di banyu, iwak kada perlu sekolahnya bisa aja berjalan di banyu. Itik timbul aja di banyu. Melihat orang kawan apa berjalan di atas awan, itu biasa. Burung ada pernah sekolahnya bisa aja. Ya artinya hal-hal gitu, makanya ada ungkapan bahwa al-istiqamah itu apa? Khairun min alfi karamah. Istiqamah dalam jalan kebenaran, istiqamah kita sampai mempertahankan apa yang kita pelajari hingga di akhir umur kita mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan beriman. Nah, maka itu khairun min alfi karamah. Jadi jangan-jangan nih kita hendak beramalan supaya kasyaf, supaya tahu ukuran sidi kawan, warnanya abang kah hijau kah nih? Orang di belakang ada saut mandi tadi nah. Ini biasa, jangan terpesona kita melihat itu. Kenapa? Karena nang paling harat daripada macam-macam nang khawariqul adah, nang berbeda dari kebiasaan manusia adalah istiqomah. Guru kita, guru kami untuk Abu Ya Sya'rani Thayyib, Abu Ya Fahmi Zamzam, beliau hingga akhir umur istiqomah. Istiqomah dengan jalurnya, istiqomah dengan amalnya, istiqomah dengan mengajarnya. Bahkan juara kawan semalam Abu Ya waktu di rumah sakit sidin masih mutolaah aja. Nah, itu istiqomah. Itu istiqomah. Itu karomah nang sebenar-benar karomah. Jangan kita melihat orang orang berjalan di banyu tuh di dikorbusegin kawa berjalan di banyu. Tahan timpas, tahan tembak, tahan setom, linbat gin kawa gitu kan. Biasa aja kita. Tapi bila ada orang istiqomah dengan kebenaran, orang istiqomah dengan ilmu dan amalnya, nah itu aja yang boleh kita kita hendak menuruti. Karena Nabi kita memadahkan 2 aja boleh kita hiri itu. Nang lain kita kada boleh hiri. Pertama, hiri lawan orang sugih. Nah, ulun ya juga guru artinya lain. Sugihnya nang hartanya tadi digunakan untuk agamanya. Yang digunakan untuk akhiratnya itu boleh kita hiri. Tapi hirinya gitu hendak nuruti. Bukan hiri nang kena bah nih diandaki anu aja supaya ini orang nih kegaring kena supaya ini ada, tapi hirinya hendak nuruti. Nang kedua nang Nabi madakan nang boleh kita hiri adalah orang nang berilmu lalu inya menghabiskan waktunya tadi demi ilmu dan agamanya.
Sisanya kita biasa aja, melihat orang sugih biasa aja, melihat orang miskin biasa aja, melihat kita biasa aja juga karena kita memang orangnya biasa. Kita contoh aja telah. Kalau kita telah terpengaruh hendak juga tetap pengaruh kayak orang melihat orang sugih kaya raya lalu hendak juga bisa kayak itu. Amun kita telah memikirkan tuh orang nang bisi rumah misalnya nih kayak Sultan Andara, Mas Rapi itu bisi napa bisi pembantu lebih dari 36 orang. Bisi napa bisi rumah keleluasan. Bisi napa macam-macam bisi taros. Tapi coba tahulah pengeluarannya berapa. Bayar listrik ada yang sampai 11 juta. Bayar pembantu kali 3,5 juta aja, kali 35 sama dengan banyak. Karena kamu hitung lagi. Nah, hendaklah kayak itu. Nyaman kita, pondokan, waktu belajar goreng. Artinya no problem. Nyaman kita bersyukur dengan apa yang diberikan Allah, kita nikmati apa yang diberikan Allah, insya Allah napa kita hidup bahagia. Satu lagi pesan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pernah menyatakan, ujar Allah, konsep bahagia itu sederhana. Man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala mengadakan konsep kita bahagia. Karena saat ini yang dicari orang ke diskotik bahagia, minum minuman keras supaya bahagia. Aku depresi harus minum supaya bahagia. Aku hendak ketujuh kababinian karena aku supaya bahagia. Oh, artinya aku payu. Oh. Tapi yang tidak disadari adalah apa yang disampaikan Allah. Allah berfirman, man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari kiamat, kemudian wa amila salihan, dan dia beramal salih, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka dapat ajrun, dapat upah, dapat pahala dari Tuhannya. Bahasa kitanya tak, bila mati insya Allah masuk surga. Semoga kita seberataan yang hadir di sini masuk surga. Dan kedua, di dunianya, ujar Allah Subhanahu Wa Taala, bila sudah tiga tadi digawe, beriman Allah, beriman kepada hari akhirat, kemudian beramal saleh, maka wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya kayak guru bubuhan kita nih nah. Sidin ini la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Naga karena menghadangi sin diranjah sidin terus semuanya waktu sidin mengajar. Han. Kayak apa? Kenapa? Karena bila sudah kada bisi khauf, kada bisi rasa takutan lagi di hati, menandakan iman orang tadi bujur. Artinya kita berpegang hanya kepada Allah. Hanya jatuh di WC aja kita nang berpegangnya ke hidung lah. Mun jatuh ke WC, jangan berpegang kepada nang lain, berpeganglah ke hidung itu. Karena bau, kan? Nah, terus lagi kalau orang sudah tidak ada lagi rasa kekhawatiran menghadapi hidup, berarti sama dengannya walahum yahzanun. Mereka tidak lagi bisi duka cita. Orang yang bisa bersedih, orang yang bisa duka cita, orang yang bisa mengeluh dengan kehidupannya, menyatakan dia tidak meyakini bahwa dia punya Allah, bahwa amal hidupnya baik buruknya sudah ditentukan Allah, dan itu jadi rukun iman bagi kita bahwa khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruk yang terjadi dengan diri kita itu semuanya dari Allah. Makanya konsepnya adalah fa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila kita ditimpa musibah, sambat kaininah ya Allah,
innalillah. Semuanya dari Allah, kemudian kembalinya kepada Allah. Mungkin itulah yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga kita bisa istiqamah dalam taat ibadat kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi jundullah lah, pasukan perangnya Allah yang mempertahankan agama Allah dengan ilmu dan amal. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyati salafun salih bila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu bariyah syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Azan.